Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga negara berkewajiban untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Anda mohon maaf ya diberhentikan karena tidak menggunakan helm berdua. Salah satu temannya menghubungi rekannya untuk menghindari ini penindakan atau risiko dari hukumnya. Ada yang mau bicara? Ya? Ada yang mau bicara? Siapa? Bunda saya. Kerja di mana bundamu? Ya? Bunda Titi. Nggak usah takut ngomong aja. Oh ini kerja dosen, rektor, polisi, tentara. Ya ngomong aja. Oh. Masa nggak tahu kerjanya? Ya. Kerjanya apa? Konsultan. Kita tetap berusaha seadil-adilnya. Yang salah kita tegakkan, tidak membedakan ini masyarakat kecil atau masyarakat yang mempunyai kedudukan di mata hukum yang lebih tinggi. Itu kita sama, tetap kita tindak. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan tersebut. Gelombang kedua kasus COVID-19 yang diikuti dengan penerapan PPKM level 4 membuat pemerintah kembali melanjutkan program bantuan kuota data internet dan bantuan uang kuliah tunggal untuk tahun 2021. Kedua bantuan tersebut diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Bantuan kuota data internet juga diberikan kepada tenaga pengajar seperti guru dan dosen. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan, bantuan kuota internet dan uang kuliah tunggal bertujuan memastikan anak-anak Indonesia tetap belajar di tengah semua keterbatasan. Berdasarkan hasil survei, pelaksanaan bantuan kuota internet dianggap berhasil dan membantu siswa mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pasal 30 ayat 1 di sini berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha dan pertahanan keamanan negara. Nah, jika diartikan pasal tersebut bermakna bahwa warga Indonesia berhak mendapat perlindungan dalam usaha pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Selain itu juga warga Indonesia berkewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan juga. Bukan hanya TNI ataupun Polri, tapi seluruh warga Indonesia. Selamat sore Aldi, situasi di tempat saya berdiri ini adalah di kawasan Harmoni. Anda mendengar situasi tembakan gas air mata. Tadi sempat ada status quo yang terjadi di antara pengunjuk rasa dan juga aparat kepolisian. Namun kemudian mereka atau pengunjuk rasa ini menyanyikan yel-yel dan terjadi pelemparan batu atau bentrok kembali. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 4 mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Hal ini berarti warga negara memiliki hak untuk hidup di masyarakat yang aman dan tentram dan untuk menerima pelayanan dari polisi. Dan hal ini juga berarti warga negara memiliki kewajiban untuk taat akan hukum yang ditegakkan oleh polisi. Tanpa perlawanan, pelaku berinisial SS ini berhasil ditangkap. Aksi pencurian terhadap sopir truk yang terekam kamera CCTV SPBU di Jalan Pondok Randu, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku berhasil mencuri tas yang berisi telepon genggam serta uang setoran sebesar 20 juta rupiah. Tadi juga sudah kita amankan 1 unit sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Selanjutnya kita bawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa hak menguasai tanah, air, dan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada pada rakyat dan kewajiban bagi rakyat yaitu untuk bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam tersebut. Presiden Jokowi meminta para pemimpin daerah mengejar pembangunan di daerah-daerah terisolir, khususnya di kawasan perbatasan. Kepala negara menambahkan pemerintah daerah harus bekerja keras mempercepat pembangunan infrastruktur seperti bandara, jalan darat, pelabuhan, serta jembatan penghubung antar daerah. Percepatan pembangunan ini penting untuk memperlancar konektivitas di seluruh wilayah Papua.
Potensi besar ini harus betul-betul dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua. Untuk haknya, saya memilih pasal 29 ayat 2 yang tertulis, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti kita memiliki hak dan jaminan untuk beragama dan melaksanakan ibadah agama kita tersebut. Untuk kewajibannya, saya memilih dari pasal 28J ayat 1 yang berisi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti kita sebagai warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Oleh karena itu, kita bisa mulai dari tidak merendahkan orang lain, bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua, tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain, dan tidak membeda-bedakan orang menurut suku, agama, dan rasnya. Kasus diskriminasi dan juga intoleransi terhadap seorang warga Bantul yang dilarang tinggal karena beda agama berakhir damai. Di depan Kementerian Agama dan pemerintah kabupaten melalui perangkatnya akan melakukan pendampingan dalam setiap proses pembuatan aturan agar tidak diskriminatif sehingga tidak menyinggung etnis, agama maupun suku. Dengan pencabutan aturan diskriminatif ini, Slamet Jumiarto yang sempat dilarang tinggal di Dusun Karet Bantul karena beragama non-muslim berhak untuk tinggal hingga kontrak rumahnya berakhir setahun ke depan.